Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanakahu, nikahlah kalian wahai umatku, takthuru, dan perbanyaklah jumlah umat ini. Jadi jangan salah ngartikan, Rasulullah mengatakan nikah dan perbanyaklah, bukan perbanyak nikahnya, bukan, tapi perbanyak jumlah umatnya. Perbanyaklah jumlah kalian. Tanakahu takthuru, nikahlah dan perbanyaklah jumlah kalian. Apa kata Rasulullah SAW? Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, karena aku nanti akan membanggakan kalian di depan umat-umat yang lain di hari kiamat. Karenanya saya ingat pesan guru saya, Al-Allamah Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Aidrus. Saat saya ingin menikah, saat itu pengantin saya didampingi oleh beliau di samping saya. Ketika sebelum pengantin berangkat dari rumah nenek saya ke kediaman ayah mertua saya, Sayyidul Walid Al-Habib Rizik, beliau berbisik di telinga saya. Apa bisik-bisik beliau? Ente pengen nggak nikah ente berkah? Ente pengen nggak bikin gembira Rasulullah? Maka niatkan, tancapkan sekarang. Dan saya ingatkan kepada dua pengantin, dan yang sudah terlanjur menikah pun tidak terlambat. Saat ini kita niatkan, saudara. Apa pesan guru saya? Kalau pengen niatmu berkah, niat nikah yang paling baik adalah saya niatkan pernikahan ini untuk menggembirakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua dari kedua mempelai, wabil khusus guru dari istri saya sekaligus kepala pendidikan umum di Pondok Pesantren Markas Syariah, Bapak Khairuman MPD beserta keluarga besarnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Wabil khusus kedua mempelai, Ananda Khairun Nisa binti Khairuman dan saudara Agung yang pada hari ini menjalankan pernikahannya. Maka pada kesempatan kali ini kita memanjatkan doa sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pernikahan putrinya Sayyidatuna Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'a bainahuma fi khair wa akhraja minhuma al-kathir tayyib al-mubarak, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama saya di tempat ini ingin menyampaikan selamat kepada Pak Oman. Kita kenalnya dengan Pak Oman biasa manggilnya. Atas nama saya pribadi dan khususnya atas nama ayahanda Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab yang beliau berhalangan hadir pada kesempatan kali ini. Bapak ibu sekalian, perlu diketahui Pak Oman ini adalah bagian dari keluarga besar kami Pondok Pesantren Markas Syariah. Beliau Senin sampai Jumat ngajar di Jakarta. Sabtu Minggu beliau selalu menyempatkan dirinya untuk berangkat ke Megamendung mendidik para santri, khususnya pendidikan umum. Jadi kebahagiaan beliau pada hari ini adalah kebahagiaan kami keluarga besar Markas Syariah, khususnya Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab,
dan ibunda Umi Syarifah Fadlan bin Yahya. Beliau berdua salam kepada Pak Oman dan mendoakan kedua mempelai, mudah-mudahan keluarganya dijadikan keluarga yang penuh sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit saja nasihat untuk kedua mempelai khususnya dan semua yang hadir pada umumnya. Karena kebanyakan yang hadir pada pagi hari ini mengarungi bahtera rumah tangga. Maka khususnya kepada kedua mempelai, dalam segala hal dalam kehidupan ini kita diajarkan untuk memiliki niat yang baik. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal bergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Rasulullah, para sahabat dan para salafun salih, ulama-ulama terdahulu mengajarkan Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu punya niat yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran kepada kita sesuai dengan niat kita. Semakin baik niat kita, semakin besar ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara niat yang paling penting adalah niat sebelum nikah. Karena seberapa baik niat kita ketika mau nikah, maka sebesar itu pula keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika nikah ada satu niat yang sangat penting Bapak Ibu sekalian. Karena pernikahan ini adalah sebuah ibadah yang suci, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pernikahan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah barang tentu menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tanakahu, nikahlah kalian wahai umatku. Takthuru, dan perbanyaklah jumlah umat ini." Jadi jangan salah mengartikan. Rasulullah mengatakan nikah dan perbanyaklah, bukan perbanyak nikahnya, bukan. Tapi perbanyak jumlah umatnya. Perbanyaklah jumlah kalian. Tanakahu takthuru, nikahlah dan perbanyaklah jumlah kalian. Apa kata Rasulullah SAW? Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, karena aku nanti akan membanggakan kalian di depan umat-umat yang lain di hari kiamat. Jadi Rasulullah akan membanggakan jumlah kita yang banyak nanti di hadapan umat-umat lainnya di yaumil qiyamah. Maka di pernikahan ini niat kita supaya dapat dzurriyyah, supaya bisa melangsungkan kehidupan, supaya memperbanyak umat Islam. Karena semakin banyak jumlahnya umat Rasulullah, jumlah ini yang nanti akan dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya saya ingat pesan guru saya, Al-Allamah Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Aidrus dari Malang, Jawa Timur. Beliau saat ini sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat saya ingin menikah saat itu, pengantin saya didampingi oleh beliau di samping saya. Ketika sebelum pengantin berangkat dari rumah nenek saya ke kediaman ayah mertua saya, Sayyidul Walid Al-Habib Rizik, beliau berbisik di telinga saya. Apa bisik-bisik beliau? Ente pengen gak nikah ente berkah? Ente pengen gak bikin gembira Rasulullah? Maka niatkan, tancapkan sekarang. Dan saya ingatkan kepada dua pengantin, dan yang sudah terlanjur menikah pun tidak terlambat. Saat ini kita niatkan, saudara. Apa pesan guru saya? Kalau pengen niatmu berkah, niat nikah yang paling baik adalah saya niatkan pernikahan ini untuk menggembirakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kedua mempelai, niatkan, tancapkan saat ini di hati. Nikah ini bukan sekedar nikah. Bapak Ibu sekalian pun yang sudah mengarungi rumah tangga, niatkan di hati. Nggak ada kata terlambat. Pernikahan bukan sekedar pernikahan, tapi kami berharap pernikahan yang bisa menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau Rasulullah sudah gembira, Allah akan ridha. Kalau Allah sudah ridha, maka pernikahan akan diberkahi oleh Allah, rumah tangga akan diberkahi oleh Allah, anak-anaknya diberkahi oleh Allah.
rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya sebelum terlambat bagi dua mempelai, dan belum terlambat bagi semua yang ada di sini dan yang kelak akan menikah, tancapkan di hatinya, pernikahan ini tidak lain dan tidak bukan untuk mencari ridha Allah dan untuk menggembirakan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama yang ingin saya ingatkan pada kesempatan kali ini. Kemudian yang kedua, nggak panjang lebar ibu-ibu sekalian, bicara soal kebahagiaan di dalam pernikahan, maka ada kata kunci. Kata kunci untuk terciptanya kebahagiaan di dalam pernikahan. Apa kata kuncinya? Hak dan kewajiban. Pernikahan yang bahagia, yang penuh sakinah adalah pernikahan yang terpenuhi di dalamnya hak dan kewajiban. Tidak bisa kita menuntut hak tanpa menunaikan kewajiban. Begitu pula sebaliknya. Masing-masing suami punya hak, punya kewajiban. Istri punya hak dan kewajiban. Segala kerusakan yang ada di dalam rumah tangga mulainya dari diabaikannya hak dan kewajiban, saudara. Al-Habib al-Imam Abu Bakar al-Adni bin Ali al-Masyhur, seorang pakar ilmu agama, dari pemahaman beliau terhadap Al-Quran dan Sunnah, beliau ngambil sebuah kesimpulan. Apa kesimpulannya? Idza dha'atil huquq ja'al uquq. Manakala hak-hak diabaikan, disitulah lahir kedurhakaan, saudara sekalian. Kapan hak-hak diabaikan, di situ lahir kedurhakaan. Ketika hak-hak ditunaikan, kewajiban dijalankan, maka di situ akan lahir keberkahan dan keharmonisan di dalam rumah tangga. Suami punya kewajiban sebagaimana suami punya hak, saudara. Apa kewajiban suami? Kewajiban suami menafkahi istrinya. Kalau saya mau jelaskan pada kesempatan ini nggak akan selesai, begitu panjang. Kalau kita mau bahas kewajiban tentang suami istri akan jadi satu buku tersendiri, saudara. Tapi di antara kewajiban yang paling penting suami adalah mendidik istrinya, membimbing istrinya secara jasmani dan rohani. Ketika suami ijab qabul dengan ayah dari istri, qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril mazkur, saya terima nikah dan kawinnya, bukan sekedar kata-kata, tapi berarti tanggung jawab sang anak sudah pindah kepada suaminya, saudara. Yang tadinya sholatnya tanggung jawab ayah, sekarang jadi tanggung jawab suami. Yang tadinya menutup auratnya di tanggung jawab ayah, sekarang jadi tanggung jawab suami. Yang tadinya urusan dunia akhiratnya tanggung jawab ayah, sekarang tanggung jawab suami. Semenjak ayah menyerahkan kepada suaminya, mulai detik itu, wahai anda saudara agung, mulai detik itu khairun nisa menjadi tanggung jawab anda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tunaikan baik-baik, tunaikan baik-baik, bimbing istrimu baik-baik. Di dalam satu nasihatnya Al-Imam Al-Haddad mengatakan, ar-rajulul kamil huwa alladhi yusamih fi huquqi nafsi wa la yusamih fi huquqillah, wal rajulun naqis huwa alladhi yakunu ala aksih. Ini catatan buat para laki-laki. Laki-laki yang baik adalah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu Bapak Ibu sekalian, apa kata Nabi? Khairukum khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-laki yang terbaik bukan yang paling diktator di rumah tangganya, bukan yang paling berani di rumah tangganya, bukan yang selalu menang, karena rumah tangga nggak ada menang, nggak ada kalah. Rumah tangga adalah bagaimana mencari kebahagiaan. Ini bukan pertandingan sepak bola cari menang kalah. Bagaimana yang paling bahagia, yang paling berkah. Maka kata Rasulullah, khairukum khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, yang paling baik terhadap anak-anaknya, paling baik dalam segala perlakuannya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang paling baik untuk keluarga, kata Rasulullah. Maka semakin baik seorang suami, semakin sempurna iqtida, penyerupaannya terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suami yang baik, Bapak Ibu sekalian, bukan berarti yang kelemar-kelemar terus-terusan, bukan. Bukan berarti hanya bicara soal romantisme terus-terusan, bukan.
Tapi suami yang baik apa kata Imam Al-Haddad? Ar-rajulul kamil, laki-laki yang sempurna, huwallazi yusamih fi huquqi nafsih. Urusan dirinya, kalau istrinya kurang lebih tutup mata. Kalau berkaitan dengan dirinya, istrinya kurang maksimal, tutup mata. Mungkin istrinya ada sedikit-sedikit kesalahan, tutup mata. Istri kita bukan malaikat yang gak punya kesalahan. Itu laki-laki yang sempurna. Ada kurang lebih kesalahan istrinya, tutup mata. Nggak dibesar-besarkan, nggak terus dipancing-pancing sampai semakin besar lah, tutup mata, saudara. Tapi sebaliknya, wala yusamih fi huquqillah. Tapi kalau istrinya ada berbuat kesalahan dalam hukum Allah, istrinya meninggalkan salat, istrinya buka aurat yang sampai bikin dia bertanggung jawab nanti di hadapan Allah, istrinya duduk bicara dengan laki-laki yang tidak mahramnya, yang bisa menimbulkan fitnah dan lain sebagainya, nggak ada kata toleransi, tegas dinasehati istrinya dengan cara yang baik, dibimbing jangan sampai melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru laki-laki sejati. Urusan dirinya kurang lebih tutup mata. Perempuan bukan malaikat yang tidak punya kesalahan. Dia berusaha untuk jadi baik, tapi kalau tetap ada kekurangan, dia maafkan, dia tetap ridho sama istrinya. Tapi kalau urusan Allah, urusan sholat, urusan puasa, urusan menjaga aurat, nggak ada kata toleransi. Tegas dia jaga istrinya, karena qu anfusakum wa ahlikum nara. Dia hakikatnya ingin jaga istrinya dari api neraka, saudara. Tapi sebaliknya, warajulun naqis, kata Imam Al-Haddad, laki-laki yang nakis, laki-laki yang kurang. Kalau bahasa kita orang Betawi, sableng. Laki-laki yang sableng, yang rada kurang, bocor alus. Bagaimana laki-laki yang bocor alus, yang rada kurang? Awalladzi yakunu ala aksih. Sebaliknya, kalau urusan dirinya nggak ada kata maaf. Teh telat aja ngamuk nggak kepukul lagu. Teh telat aja ngamuk nggak kepukul lagu. Kesinggung dikit nih suami, padahal bininya nggak sengaja, ngamuk-ngamuk nggak karuan, saudara. Wa yusammi fi huquqillah. Giliran urusan Allah, bininya buka aurat, dia tenang-tenang aja. Bininya nggak sholat, kayak nggak ada masalah, padahal masalah besar. Bininya nggak puasa di Ramadan atau nggak mengqadha hutang puasa Ramadan, karena perempuan ada datang tiap bulan haid, itu jadi hutang bagi dia. Bininya nggak mengqadha hutang puasa Ramadan, dia tenang-tenang aja, nggak pernah negor, nggak pernah mengingatkan. Giliran urusan dirinya, urusan pribadi, ngamuk kalau ada kurang sedikit. Urusan agama nggak pernah jadi perhatiannya. Ini laki-laki yang kurang, bocor alus, sableng. Na'udzubillah min. Makanya kita berharap mudah-mudahan Ananda Agung bisa menjadi laki-laki yang baik, dan semua para suami yang ada di sini bisa jadi suami yang baik. Urusan pribadi kurang lebih minta sama Allah Subhanahu wa taala. Istri tetap berusaha maksimal, bukan berarti dengan demikian istri nggak berusaha maksimal. Istri tetap berusaha maksimal, karena surganya istri ada pada ridho suami, saudara. Tapi bagaimanapun manusia sudah berusaha maksimal, tetap ada kekurangan, maka suami hendaknya memaafkan kekurangan istrinya kalau berkaitan dengan dirinya. Tapi urusan aturan Allah dia jaga betul, karena cinta yang sesungguhnya, bagaimana pasangannya bahagia bukan hanya di dunia, tapi diselamatkan dari api neraka di akhirat juga bahagia. Amin ya rabbal. Kemudian nggak lupa pula, istri juga punya kewajiban. Apa kewajiban istri? Menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik. Jangan lupa, engkau ketika baik kepada suami, hakikatnya bukan sedang berbuat baik kepada suami, tapi kau sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabiyah, Bu. Sahabiyah ini perempuan sahabat. Sahabat Nabi nggak hanya laki, ada sahabat perempuan. Saat itu yang laki-laki di zaman Nabi, para sahabat pergi berperang, jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah ini pahalanya besar, Bu. Sampai-sampai kalau mati syahid dia dapat pahala bisa memberikan syafaat kesekian puluh keluarganya. Saking besarnya pahalanya tuh. Nah, perempuan-perempuan di zaman Nabi pada komplain ngiri. Ghibtoh tuh ngiri dalam kebaikan. Kalau hasud, ngiri konotasinya negatif.
Kalau ngiri konotasinya positif, dalam ilmu agama disebutnya ghibtah, ngiri dalam kebaikan. Para sahabat-sahabat ini ngiri dalam kebaikan. Ghibtah, wahai Rasulullah, itu kaum laki-laki enak, mereka perang pergi jihad, dapat pahala besar, kalau mati syahid, dapat surga tinggi. Ya Rasulullah, kami yang perempuan dapat apa? Kalau laki-laki dapat pahala jihad besar, dapat pahala mati syahid besar di zaman Nabi nih, perang nih. Di zaman Nabi pahalanya besar ya Rasulullah. Kami perempuan gak ikut perang, kami dapat apa ya Rasulullah? Kami pengen dapat pahala seperti mereka dapat, izinkan kami ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah, ibu-ibu sekalian? Ini kabar gembira nih buat semua ibu-ibu nih. Catat baik-baik. Apa kata Rasulullah SAW? Husnu taba'ulika fi zaujika ya'dilu dzalika kullih. Kamu jadi istri yang baik, ngelayani suamimu dengan baik, kamu dapat pahala seperti mereka yang pergi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamu nggak perlu ngangkat pedang, pedang kamu penggorengan sama sutil. Itu pedang kamu. Perisai kamu itu penggorengan. Pakaian kamu yang bagus di hadapan suami itu pakaian perang kamu. Kamu bisa melayani suami dengan baik, jadi istri yang baik, nggak ngelawan sama suami, nggak bawaannya mau ngotot terus sama suami, nggak bawaannya mau betegingan terus sama suami. Kamu bisa jadi istri yang baik, itu sudah menandingi pahala perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bu, jadi istri yang baik tuh cobaannya nggak gampang Bu, berat cobaannya ibu-ibu sekalian. Godaan setannya pasti gede. Setan pasti ngedorong, bini ini begitu mau taat, lu begitu nunduk sekali sama laki lu, diinjek lo. Tuh setan bakal bisikin gitu Bu, lu nunduk sekali sama laki diinjek, besok-besok tuh laki bakal ninggi. Lu nunduk sekali nurut sama laki, besok-besok dia nggak ngehargain lu. Lu begini, lu begitu. Setiap kita mau berbuat baik sama suami Bu, pasti ada bisikan setan, pasti. Kenapa? Setan nggak rela ibu-ibu masuk surga gara-gara bakti sama suami. Tugas setan, udah ikrar setan dulu untuk nyesatkan anak cucu Adam supaya masuk neraka sampai akhir zaman. Maka apa dah pintu-pintu kebaikan yang bikin anak cucu Adam cepat masuk surga? Oh, perempuan. Perempuan pintu masuk surga paling ampuhnya jadi bini yang baik, jadi perempuan yang baik. Di pintu itu setan bakal habis-habisan ngegoda ibu, saudara. Digoda untuk ngegado suaminya, untuk ngelawan sama suaminya, bahkan sampai urusan-urusan kecil. Padahal di situ ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau laki mau masuk surga syaratnya banyak, syaratnya rumit. Tapi perempuan masuk surga simple. Kata Nabi apa? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Perempuan kalau salat 5 waktu, wa shama syahraha, puasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dia jaga kemaluannya, dia jaga auratnya, wa ata'at zaujaha. Kunci terakhir kata Nabi, taat suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qilalaha. Perempuan ngelakuin 4 ini, sholat 5 waktu dijaga, puasa Ramadan dijaga, kemaluannya dijaga, kemudian taat sama suami. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qilalaha. Ibu-ibu yang begitu Bu, yang ngamalin 4 itu, nanti di akhirat ada malaikat yang manggil, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Nih, tiket VVIP masuk surga. Mau masuk surga dari pintu mana? Silahkan, silahkan. Perempuan melakukan 4 ini, mau masuk surga dari pintu mana? Silahkan kata malaikat, bebas. Makanya gak main-main Bu, hadiahnya tiket VVIP surga. Amalannya apa? Taat sama suami. Makanya setannya makin gede. Semakin pahala gede, setannya cobaannya makin gede, gengsinya makin gede, hawa nafsunya makin gede. Sampai dalam urusan kecil kadang setan bakal ngedorong kita buat ngelawan sama suami, buat nentang suami, buat teka-tekaan sama suami. Padahal urusan kecil, padahal begitu dia taat ada anugerah Allah, padahal begitu dia taat ada pahala dari Allah, padahal begitu dia taat ada ridha dari Allah. Maka ibu-ibu sekalian, lawan itu bisikan setan, lawan itu hawa nafsu. Bagaimana caranya taat kepada suami untuk cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala? Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Insya kuncinya Bu, bahagia rumah tangga tadi saya katakan hak dan kewajiban. Suami menuhin hak dan kewajibannya,
Istri memenuhi hak dan kewajibannya, kewajiban dipenuhi, hak didapatkan. Begitu pula sebaliknya. Saya ingat nasihat ibu saya, Bu. Ibu saya, emang orang dulu itu kalau udah makan asam garam kehidupan, akan keluar dari mulutnya kata-kata hikmah. Apa kata ibu saya? Rumah tangga ini kayak layangan, Bu, tarik ulur. Jangan sama-sama ngulur, putus nanti. Sama-sama narik, turun akhirnya, saudara. Tarik ulur. Kadang-kadang suaminya yang lagi emosi, bininya ngulur. Sebaliknya, kadang-kadang istrinya yang lagi di emosi, saudara. Namanya manusia, kadang marah, suaminya ngulur. Jangan dibenturin dua-duanya, benturin pecah, Pak, Bu. Kuncinya rumah tangga awet apa? Tarik ulur, saling ngerti, saling mahamin, tarik ulur. Kita sama-sama introspeksi diri aja. Nggak ada kata menang dalam rumah tangga, nggak ada. Ini bukan pertandingan sepak bola. Kalau pertandingan sepak bola semalam udah Maroko menang lawan apa? Portugal. Itu sepak bola, nyarinya menang kalah. Rumah tangga bukan cari menang kalah, nyari husnul khotimah. Itu rumah tangga, bukan nyari menang kalah. Bagaimana caranya paling banyak dapat pahala? Bagaimana caranya paling banyak dapat tiket menuju surga? Bagaimana caranya mendapatkan ridho Allah sebagai suami, sebagai istri? Terus nggak berhenti sepanjang hidup, introspeksi, saling memperbaiki diri. Mudah-mudahan rumah tangga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita doa. Kita doakan mudah-mudahan mempelai pria saudara Agung dan mempelai wanita saudari Khairun Nisa, mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga keduanya rumah tangga yang penuh sakinah mawaddah warahmah. Allah keluarkan dari keduanya al-kathir at-tayyib al-mubarak, keturunan yang banyak, yang baik dan yang berkah. Mudah-mudahan rezekinya diberikan keberkahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangganya selalu dijaga, diberikan panjang umur, sehat wal afiat. Mudah-mudahan jadi suami istri di dunia, kelak terus bersambung jodohnya sampai di akhirat, sampai berkumpul di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lahuma wa barik alaihima wajma' bainahuma fi khair wa akhrij minhuma al-kathir at-tayyib al-mubarak ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Allahumma ijma' bainahuma kama jama'ta baina Adam wa Hawa, kama jama'ta baina al-anbiya wa azwajihim, wa kama jama'ta baina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatuna Khadijatul Kubra wa Aishatul Ridha, wa kama jama'ta baina sayyidina Ali bin Abi Talib wa sayyidatuna Fatimah Zahra ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna nas'aluka lana wa lahuma wa li jami'il hadirin salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa afwan inda al-hisab wa ma'ana min al-adhab wa nasiban min al-jannah ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidina, Rabbana ighfir lana wa li walidina, Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbuna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir, sebagai catatan terakhir, ingat baik-baik kata-kata ini. Jangan pernah putuskan hubungan gara-gara kesalahan, tapi hapuslah kesalahan demi mempertahankan hubungan. Jangan pernah hapus hubungan karena kesalahan, tapi justru hapus dan lupakanlah kesalahan demi mempertahankan hubungan agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak ada manusia yang nggak salah, saudara. Satu-satunya kunci pertahanan rumah tangga adalah saling introspeksi dan memaafkan selama perjalanan rumah tangga. Ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.